أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نعمه الشيء بنا نزيلا يربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وكما أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على حكمك ما استطعنا ونعوذ بك من الشر وصلنا ولو لك بنعمتك علينا ولو بذنوبنا فاغفر لنا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والعباد المؤمنين إنك على كل شيء قدير اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي لنا معادنا وأعطنا زيادة لنا في كل خير وأعطنا من كل شر اللهم احمينا بحماية العظام ومن ظلمات الشهداء واشهد يوم القيامة في زمرة الأولياء وفي الجنة مع الأنبياء اللهم لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر كريم وحبنا وغفر يا كريم اللهم إنا نسألك الرضا والجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suruh si Meme itu akan mendapatkan keutamaan yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua-dua. Kita baca ayat Al-Qur'an yang salah wa minha waladun salih yata'ala. Beruntung sekali Bapak Ibu orang tua yang meninggalkan anak-anak yang soleh yang kemudian senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah tiada dan tertawa. Karena itu adalah amal yang tidak pernah putus. Mengapa disebut dengan doa anak soleh, bukan anak saja? Karena anak yang soleh itu adalah anak yang semuanya baik tingkah laku, tuturnya, menjalankan kewajiban kepada Allah, menjalankan kewajiban kepada sesama manusia, dan tingkah lakunya, pikirannya pun adalah pikiran yang menghasilkan kebaikan. Dan amal soleh itu adalah salah satu yang menyebabkan doa seorang anak itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sembarangan, tetapi anak yang soleh itu yang akan dikabulkan doanya. Maka dari itu ini menjadi amal jariah. Oleh karena itu beruntunglah kita semua yang bisa mempersiapkan dan telah menjaga anak-anak yang soleh. Dan anak yang soleh, anak yang mengamalkan kebaikan, lalu kebaikan itu adalah buah dari ajaran orang tuanya. Maka pahalanya juga mengalir. Karena siapa yang mengajarkan kebaikan, lalu kebaikan itu dilaksanakan oleh yang kita ajarkan, maka pahalanya sama akan mengalir pada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Apalagi orang tuanya yang merupakan madrasah kubra. Madrasah kubra adalah sekolah yang pertama dan sekolah yang terbesar adalah sekolah anak ibu dan ayahnya. Tapi itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pendidikan atau upaya membentuk menjadi anak yang soleh dan soleh itu tidak lepas dari satu atau beberapa hal yang mesti diperhatikan kita bersama. Yang pertama bahwa pendidikan itu adalah keterangan dari yang paling pokok dalam pendidikan itu keterangan dari siapa? Dari orang tua. Lalu memberikan pemahaman karena seseorang ketika berbuat dan berucap itu dari apa yang ada dalam pemahaman, ada apa yang ada dalam pikiran, sehingga kita perlu mengisi pikiran dengan hal yang baik. Kita pahamkan anak-anak dengan hal yang baik.
dia tutur katanya yang keluar adalah hal yang baik, dan kemudian mendorong dia melakukan perilaku hati yang lebih baik dan menjadi amal soleh. Kemudian juga melalui kebiasaan, kita biasakan sedikit mungkin anak melakukan suatu kebaikan sehingga dia menjadi karakter yang kemudian perbuatannya itu tidak dibuat-buat, bukan karena kekurang-kurangan, tapi membuat dari sifat yang sudah terbentuk sejak kecil. Lalu kemudian kita juga mesti melakukan evaluasi yang di dalamnya ada pengawasan, bisa melalui nasihat ketika dia lalai. Kadang juga kita memberikan sanksi berupa teguran, dan kita mesti juga memberikan pujian ketika anak-anak kita melakukan suatu kebaikan sebagai motivasi. Itu adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana yang dia dalam menunjukkan prinsip-prinsip tadi, di antaranya adalah yang pertama sekali dalam kita membentuk anak yang soleh itu adalah menanamkan ajaran agama yang di dalamnya tentu adalah iman dan tauhid. Sebagaimana Luqman ketika menasihati dan memberikan pelajaran yang pertama untuk anaknya, berkata Luqman ini bahwa ta'budu ya bunayya la tusyrik innasyirka la dzulmun adzim. Itulah ajaran yang pertama terkait dengan